Shalom Maranatha Kids. Gimana kabarnya kalian di rumah? Sehat-sehat kan? Bertemu kembali dengan Mas Paijo di Sunday School Maranatha Malang. Ayo teman-teman, sebentar lagi ibadah akan dimulai loh. Yuk. Cepetan yuk, kita siap-siap yuk. Nah teman-teman, saat ibadah kalian bisa minta tolong papa, mama, kakek, nenek, paman, bude, atau siapapun untuk foto kalian ya. Oke? Jangan lupa tag IG-nya @sundayschool_maranatha_malang atau kalian kirim ke guru kelas masing-masing. Oke teman-teman, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau siapkan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan-Mu, kesehatan-Mu, waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kami bisa beribadah kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau bersuka cita buat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Kita memuji Tuhan. Sudah Kak? Sudah? Kita mau pakai gerakan, oke? Yang masih duduk kita mau bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan hati-hati, gunakan tanganmu.
Kita mau sembah Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Haleluya, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku.
buat Engkau Yesus. Inilah hati kami ya Tuhan. Ujilah kami Tuhan, selidiki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Tante dalam ibadah sekolah minggu ya. Ya, kita masih belum bisa bertemu secara langsung ya anak-anak ya. Tetapi Tante percaya kalian tetap semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan ya. Sebelumnya Tante ingin bertanya, ya. Nah, siapa kalian yang punya HP? Ya, wah, kelihatannya semua punya HP ini ya. Nah, kemudian mungkin siapa yang punya mainan bongkar pasang? Ya, nah, ketika kalian membeli HP, kemudian atau membeli mainan bongkar pasang ya, pasti disertai dengan buku panduan ya. Kalian tahu buku panduan ya? Mungkin bisa berbentuk kecil atau mungkin lembaran ya. Nah, di situ anak-anak ya, dalam buku panduan itu berisi tentang cara-cara ya, instruksi ya, atau perintah-perintah yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa memfungsikan ya HP itu dengan baik ya. Atau mungkin kalau kalian membeli mainan bongkar pasang, kalian bisa menyusun ya mainan bongkar pasang itu dengan baik menjadi mainan yang bagus ya. Nah, tetapi ya anak-anak, ketika kalian tidak mengikuti instruksi di dalam buku panduan itu, maka bisa-bisa ya HP yang baru tadi bisa rusak ya, atau mungkin mainan bongkar pasang tadi menjadi bentuk yang jelek, yang buruk ya. Nah, anak-anak, demikian juga ya di dalam kehidupan kita ya, kita juga punya buku panduan ya. Apa itu tuh buku panduannya? Nah, buku panduan kita yaitu apa ini? Firman Tuhan ya. Nah, anak-anak ya, tadi ya orang yang membuat mainan ya, yang membuat HP ya, dia atau mereka itulah yang menyusun buku panduan. Karena apa? Karena mereka tahu apa yang terbaik ya untuk supaya HP itu dan mainan bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga firman Tuhan ya. Firman Tuhan ini ya yang membuat yaitu Allah sendiri ya. Tuhan yang menjadikan kita ya, yang menjadikan tante ya, yang menjadikan anak-anak semua. Tuhan tahu yang terbaik buat kita ya. Oleh karena itu Tuhan memberikan buku panduan firman Tuhan ini ya, yang harus kita lakukan ya, supaya kehidupan kita menjadi anak-anak yang baik ya, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, anak-anak ya, Tuhan Yesus pun ya mengajarkan hal ini ya. Nah, di dalam Alkitab ya, di dalam Lukas 8 ya, nanti kalian bisa membaca ya. Nah, di dalam Lukas 8 ini Tuhan Yesus bercerita ya kepada murid-muridnya ya, kepada orang-orang yang mengikuti dia ya, yaitu tentang seorang penabur ya. Nah, penabur ini yaitu seorang petani ya, anak-anak ya. Petani ini membawa apa tuh? Benih ya, benih padi ya. Nah, ini ya. Ini petani ini membawa benih padi ke sawah ya. Nah, kemudian benih padi ini disebarkan ya. Benih padi ini oleh petani ini disebarkan, jatuh di jalan ya. Jatuh di jalan. Kemudian apa? Banyak orang yang lewat di jalan itu, akhirnya apa? Benih itu mati diinjak-injak anak-anak ya. Juga ada ya burung-burung ya, kalian lihat ini ya, burung-burung yang memakan adik-adik ya, yang memakan benih-benih padi tadi anak-anak ya, sehingga apa? Habis ya. Kemudian petani ini
benih ini jatuh di tanah berbatu-batu, ya. Tanah berbatu-batu. Nah, ini ya, kalian bisa lihat ya, di tanah yang berbatu-batu, padi tadi tumbuh, ya. Padi tadi tumbuh, tetapi hanya sebentar kemudian mati. Kenapa? Kalian tahu ya, ini apa namanya, akar ya. Akarnya itu karena tanahnya itu berbatu-batu, tidak bisa tumbuh ya. Akhirnya akarnya ini juga mati ya. Nah, kemudian juga petani ini kembali anak-anak ya, menyebarkan benihnya lagi. Nah, sekarang benih itu tumbuh atau jatuh ya di tanah yang bersemak-semak duri ya. Kalian lihat ini ya, banyak semak durinya. Tumbuh juga ya, tanaman tadi, padi tadi tumbuh, tapi karena dihimpit oleh semak-semak duri akhirnya mati juga ya. Nah, wah, sedih sekali ya petani tadi ya. Nah, sekarang ya, yang terakhir dia menyebar lagi ya benih padi tadi. Nah, sekarang benih tadi jatuh di tanah yang baik, yang subur. Apa yang terjadi? Apakah padi tadi atau benih tadi akan mati? Ataukah benih padi tadi akan tumbuh subur dan baik? Ya, benar ya. Benih padi tadi karena tanahnya subur, tanahnya baik, akhirnya apa? Tumbuh dengan baik, dengan subur ya. Akhirnya kalian mungkin bisa lihat ya, kalau kalian ke mana ya, ke desa ya, pasti kalian bisa melihat sawah ya. Nah, di sawah itu kalian bisa melihat yang hijau, yang segar ya. Setelah beberapa bulan, maka padi tadi akan berbuah ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, berbuah-buah ya, banyak sekali ya bulir-bulir padi yang menguning ya. Nah, setelah tiba waktunya, maka apa? Petani tadi akan memanen ya, memanen buah-buah atau bulir-bulir padi ini, sehingga apa? Dia bisa memanen padi yang banyak, berlimpah-limpah ya. Karena apa? Tanahnya subur, tanahnya baik ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus kata ya, nah, tadi ya Tuhan bilang ya, tanah yang subur ya, dan benih tadi ya, artinya ya, benih itu seperti firman Tuhan ya. Benih itu seperti firman Tuhan ya, yang ditabur ya. Ketika kalian mendengar firman Tuhan atau kalian membaca sendiri ya, atau mendengar seperti ini, itu berarti firman itu sedang ditabur ya. Nah, kemudian tempat-tempat di mana tadi benih ini jatuh itu seperti hati kita ya, seperti hati kita. Nah, ketika tanah itu subur ya, itu artinya bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan ya, sebagai buku panduan kita ya. Nah, ketika kita menurut perintah-perintah, instruksi-instruksi dalam firman Tuhan ini, maka kita seperti tanah yang baik, sehingga benih firman Tuhan itu bisa tumbuh besar ya, besar, akhirnya berbuah-buah. Ketika kita menurut perintah Tuhan ya, kita memilih untuk melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh menjadi anak yang baik, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, mungkin contohnya ya, mungkin kalian siapa di sini di rumah yang mungkin suka marah-marah? Siapa yang pernah menentang sama orang tua? Ya, ketika kalian dihadapkan dengan hal-hal seperti ini, maka ingatlah firman Tuhan ya. Firman Tuhan katakan apa? Kita harus menghormati orang tua ya. Kita harus mentaati orang tua ya. Jadi kita ingat akan itu ya, akan firman Tuhan, dan pilihlah untuk kita lebih mentaati firman Tuhan ya. Atau
mungkin juga ada ya, kalian sedang bermain dengan teman-teman kalian, terus teman-teman kalian itu mengajak kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak benar ya. Kalian tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan ya. Nah, mungkin kelihatannya wah menyenangkan ya. Nah, tetapi ya ketika kalian ingat firman Tuhan ya, pilihlah untuk kalian lebih mentaati firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Dia yang menjadikan kita ya, yang menjadikan tante dan anak-anak semua ya, itu tahu yang terbaik buat kalian. Dan ketika kalian melakukan hal yang terbaik ya, melakukan firman Tuhan, maka kalian bisa terhindar ya dari masalah-masalah yang lebih besar, dari hal-hal yang buruk ya. Oleh karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita ya. Nah, anak-anak ya, sekali lagi ya, bahwa ketika kalian dihadapkan oleh hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dari yang diajarkan guru-guru sekolah minggu ya, atau kalian baca sendiri ya, ketika itu tidak sesuai ya dengan firman Tuhan, maka pilihlah untuk kalian lebih melakukan firman Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita ya. Nah, puji Tuhan ya, firman Tuhannya sampai di sini. Sekarang kita akan membaca ya, yaitu ayat hafalan atau ayat emas kita ya, yaitu kalian sudah siap ya, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29 ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Sudah ya? Kita baca ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Pilihlah untuk lebih taat kepada firman Tuhan ya anak-anak, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita ya. Puji Tuhan, firman Tuhannya sampai di sini. Sekarang kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang menjadikan dan menciptakan kami, anak-anak dan manusia seluruh di dunia ini ya Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat kita, dan Engkau telah memberikan buku panduan, perintah-perintah di dalam Alkitab untuk kami lakukan kalau kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau Tuhan untuk selalu memilih untuk melakukan perintah-Mu, karena kami tahu Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini. Tuhan memberkati dan kesehatan. Tuhan juga memberkati orang tua mereka Tuhan di dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memelihara anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya sukacita dari surga senantiasa memenuhi hati dan kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Mari semua berkata amin. Sampai jumpa minggu depan. Oke? Tuhan memberkati. Are you leaning on?